Salam, selamat malam Bapak Mama, anak-anak semua. Malam ini kita akan beribadah untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan agar firman yang kami baca ya Tuhan dapat kami mengerti dan kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Bapak, Mama, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi dengan lagu Kau Tuhanku Penebusku.
Keluarga yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam ini terbaca dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14 dalam perikop gembala-gembala. Firman Tuhan berbunyi, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Keluarga semua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidup kita. Shalom. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema Natal melenyapkan ketakutan dalam hidup orang percaya. Rasa takut sering menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Banyak hal yang kita takutkan dalam hidup. Sakit, penyakit, apalagi saat ini pandemi COVID semakin meningkat. Kita juga takut akan kondisi bangsa kita. Ada hal-hal yang muncul di tengah bangsa, seolah-olah kerukunan hidup berbangsa kita juga sedang mengalami hal-hal yang menakutkan. Di tengah-tengah keluarga orang percaya, banyak juga hal-hal yang menakutkan. Dengan munculnya COVID, ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami pengurangan ekonomi, bahkan kehilangan pekerjaan. Ada banyak hal yang menakutkan juga bagi orang-orang muda. Setelah menyelesaikan studi, ternyata sulit sekali untuk memiliki satu masa depan yang baik dengan pekerjaan yang layak untuk mencapai kehidupan yang mapan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pada saat malam Natal, ketika gembala-gembala, orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang termarginal di tengah-tengah bangsa, mereka ada di padang, mereka hidup dalam ketakutan, tiba-tiba muncul malaikat Allah, dan malaikat ini datang dengan kabar yang luar biasa. Dan kabar yang mereka sampaikan kepada para gembala ini adalah kabar sukacita. Tetapi karena para gembala ini orang-orang sederhana, orang-orang terminal, mereka mula-mulanya takut, mereka terkejut. Bagaimana mungkin ada malaikat Allah yang datang kepada mereka di tengah malam? Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita dapat mengambil makna dari kehadiran Kristus melalui kehadiran para malaikat. Yang pertama, bahwa Natal melenyapkan rasa takut dari kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga orang percaya. Mengapa? Karena yang pertama, Natal memberikan kabar kesukaan yang besar. Kabar kesukaan ini datang ketika kita sedang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan yang berat karena COVID, pergumulan yang berat dalam hidup rumah tangga, pergumulan yang berat menyangkut pendidikan anak-anak kita di tengah pandemi COVID,
pergumulan yang berat karena karir dan bisnis, bahkan usaha kita. Kita bisa mengambil satu hal yang baik dari berita Natal malam ini, bahwa batal memberikan kabar sukacita. Ada kesukaan besar di antara berita-berita yang menakutkan di dunia. Ada kesukaan yang Allah berikan kepada manusia. Kesukaan, berita kesukaan ini meliputi satu, ada juru selamat yang lahir. Juru selamat tentu berbeda dengan guru selamat. Guru selamat hanya mengajarkan tentang jalan keselamatan. Tetapi juru selamat mengajarkan kita tentang, bahkan menunjukkan kepada kita, dan dia sendiri adalah jalan. Kabar kesukaan ini memberikan kepada kita pengharapan bahwa semua umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, dosanya di dalam Kristus sebagai juru selamat telah diampuni. Kabar kesukaan yang kedua adalah semua orang yang hidup dalam putus asa, semua yang hidup dalam kelemahan, semua yang hidup dalam kegagalan diberikan pengharapan baru. Semua yang hidup dalam kemiskinan diberikan pengharapan akan kecukupan. Semua yang hidup di dalam berbagai kelemahan, sakit, penyakit diberikan harapan untuk memiliki kekuatan dan kesembuhan. Nah, kabar sukacita ini memberikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Di dalam Kristus segala yang tidak mungkin bisa menjadi sesuatu yang mungkin. Dan itulah berita Natal. Yang kedua, kita tidak perlu takut karena kita mempunyai seorang juru selamat yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, dia bilang, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Karena itu, ketika Allah datang ke dunia di dalam Kristus di malam Natal melalui berita yang disampaikan kepada para gembala, maka satu hal yang patut kita ingat sebagai orang percaya, tidak ada satu tantangan yang tidak punya jalan keluar di dalam Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar di dalam Tuhan. Yang paling penting daripada semua ini adalah bagaimana orang percaya meyakini bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan Tuhan mau dia hidup secara baik dan benar, percaya sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dia akan mengalami apa yang disampaikan Allah kepada para gembala. Mereka akan berjumpa, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Allah. Sang anak Yesus Kristus yang diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita, akan memberikan kepada kita satu kemungkinan untuk keluar sebagai pemenang dalam persoalan hidup. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ini saya ingin membandingkan kehadiran malaikat-malaikat di tengah pergumulan kegelapan kehidupan pada masa itu. Bahwa benar-benar terang sudah datang ke dunia di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah benar-benar mau datang dalam hidup manusia dan memberikan kepada manusia kuasanya. Saya ingin membandingkan ini dengan apa yang terjadi pada masa perjanjian lama. Ketika di kota Dotan, Elisa dan bujangnya diserang oleh bangsa Aram. Lalu pada saat itu, ya, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 kita dapat membandingkan, pada saat itu bujangnya sangat ketakutan karena pasukan Aram begitu banyak. Tetapi Elisa katakan kepada bujangnya, jangan pernah takut. Kenapa? Kenapa jangan takut? Karena yang menyertai kita lebih banyak dari mereka yang datang menyerang kita. Bujangnya tidak paham apa yang dikatakan oleh Elisa. Tetapi Elisa meminta Tuhan membuka mata bujangnya untuk melihat.
Lalu bujangnya ketika mata dibukakan oleh Tuhan, bujang Elisa melihat bahwa ternyata malaikat Allah begitu banyak mengelilingi mereka. Lebih banyak dari pasukan bangsa Aram. Artinya, semua orang yang mengasihi Tuhan, semua orang yang menerima Yesus yang lahir, semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat, tidak perlu takut menghadapi apapun. Mungkin secara fisik kita terbatas. Mungkin secara fisik kita terbatas, mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang memusuhi kita dengan segala macam cara. Tetapi firman Tuhan berkata, malaikat Allah ada di sekeliling orang percaya. Kehadiran malaikat dan bala tentara sorga meyakinkan kita bahwa Allah selalu ada bagi umatnya, dan Dia juga datang dengan para bala tentara sorga untuk memberikan kepada orang percaya perlindungan, memberikan kepada orang percaya penyertaan menghadapi kehidupan ini, kehidupan yang penuh tantangan dan cobaan. Malaikat Allah, mungkin secara fisik sekali lagi kita terbatas, tetapi Allah tidak pernah terbatas. Allah punya kuasa, Allah punya kebesaran, dan kita harus percaya itu. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, berita kesukaan dari malaikat, supaya manusia jangan pernah takut. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Dan Allah yang bertakhta di tempat maha tinggi, Dia Allah yang kudus, tetapi Dia juga Allah yang datang ke dunia. Datang ke dunia dalam rupa seorang manusia di dalam Kristus. Dia merendahkan diri supaya kita ditinggikan di dalam kemuliaannya. Dan karena itu, kabar kesukaan yang terakhir, damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, saat ini ada banyak sekali rumah tangga yang hancur. Ada juga banyak gereja yang pecah. Ada juga saat ini persahabatan, kekeluargaan yang rusak. Saat ini juga ada sekali banyak kondisi-kondisi bisnis yang hancur, karir yang hancur, pendidikan yang gagal, usaha-usaha yang gagal. Banyak terjadi di antara kita orang percaya. Yakinkah kita bahwa Tuhan Yesus yang lahir ribuan tahun yang lalu Dia sudah memberikan hidupnya sebagai korban yang hidup di kayu salib, yang sudah menyatakan kepada kita ketika Dia mau naik ke sorga, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yakinkah kita bahwa itu kita miliki? Kalau kita yakin, saudara, damai sejahtera tidak akan hilang dari hidup kita. Damai sejahtera adalah kebutuhan utama kita. Dan itu diberikan oleh Kristus. Hanya oleh Kristus. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada kuasa, tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada apapun yang dapat menghadirkan damai sejahtera. Kita memerlukan semua itu, tetapi di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkannya. Tuhan menjanjikan segala pengharapan yang baik. Di dunia yang penuh ketakutan, tidak perlu kita takut menghadapi hidup ini. Karena apa? Karena Natal menjaminkan kelahiran Kristus, mendatangkan pengharapan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kepada kita iman bahwa kita punya Allah yang maha tinggi, yang siap membawa damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan, Sang Immanuel. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam menghayati dan memaknai Natal malam ini. Semakin percaya kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Dia, karena hanya di dalam Dia saja kita akan menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Amin. Oke, baik, terima kasih Mama Norma, puji Tuhan. Kita sudah dengar berita Natal malam hari ini. Walaupun ada tantangan yang banyak dan bikin kita takut, tapi ada firman Tuhan yang menjamin kita semua ada dalam kasih setia Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk kedatangan Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita masih bisa merayakan Natal
yang besok akan dirayakan bersama-sama oleh semua umat Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Dan pasti jemaat yang ada di rumah, di keluarga-keluarga juga sedang berdoa, menaikkan pokok-pokok doa mereka. Dan untuk itu, mari kita semua satu hati, kita akan berdoa dan nanti kita akan akhiri dengan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Ya, baik, mari kita berdoa. Inilah doa kami ya Tuhan, berkenanlah Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami yang kami naikkan beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua anak-anak-Mu untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh menaikkan doa syukur kita. Kita akan sama-sama menaikkan nyanyian untuk Tuhan. Nyanyian pujian Natal, Hai Mari Berhimpun. Semua tahu ini lagu kok? Ya, kita nyanyikan sama-sama. Ya, Bapak Mama, anak-anak semua, ketong sudah boleh beribadah, semua sukacita kok? Sukacita kok? Ya, puji Tuhan. Dan karena itu, mari ketong satu hati sekali lagi, ketong akan berdoa, mengakhiri ketong punya ibadah, dan ketong mohon berkat Tuhan. Mari ketong berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah bersama sebagai keluarga Allah. Kami sudah menerima berkat firman-Mu, dan biarlah di dalam ketaatan kami kepada Tuhan Yesus, kami boleh mengalami keberanian, kami boleh mengatasi segala ketakutan kami. Kami semua mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus, pengasihan dari Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami semua, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King.
Amin.